Sebuah catatan buruk kembali ditorehkan di dunia pendidikan. Bantuan dana alokasi khusus atau DAK untuk rehab dan renovasi sekolah ternyata menjadi ajang korupsi para pejabat terkait. Salah satunya di Dinas Pendidikan Tulang Bawang. Jumat siang, mantan Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang bernama Nasarudin disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung karena menjadi terdakwa dugaan korupsi bantuan dana renovasi di 142 sekolah di wilayahnya. Pada sidang ini juga dihadirkan terdakwa yang berperan sebagai manajer koperasi sekolah bernama Guntur Abdul. Terdakwa meminta uang kepada penerima bantuan dana renovasi sekolah yang kisarannya 20 sampai dengan 150 juta rupiah. Jika tidak mau memberikan imbalan uang itu, maka dana bantuan akan dialihkan ke sekolah lain. Tadi gimana Bang keterangan dari saksinya Bang? Ya kalau keterangan dari dia sih emang sebelumnya ada setoran 12,5%. Itu yang bersangkutan pernah ngomong langsung ke Nasarudin, ini berdasarkan keterangan tadi ya. Jadi Nasarudin pernah ngomong di ruangan kerjanya bahwa setiap pencairan harus menyetorkan 12,5%. Dari hasil pemeriksaan petugas jaksa, negara mengalami kerugian sekitar 36 miliar atas kasus korupsi para terdakwa. Rincian bantuan dana renovasi itu yakni 41 SMP negeri, 11 SMP swasta, dan sanggar kegiatan belajar atau SKB, dan 4 untuk sekolah TK. Sidang korupsi bantuan dana renovasi sekolah ini akan dilanjutkan pada Kamis pekan ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Arsadi Saputra laporkan dari Bandar Lampung. Seorang pencuri bertopeng menyatroni kios burung milik Radem Yustim di Desa Podomoro Pringseu pada Sabtu malam. Pelaku berhasil masuk kios dengan cara memanjat pagar di depan kios. Pencurian burung oleh pelaku itu terekam kamera pengawas CCTV yang dipasang di lingkungan kios. Tersangka mencuri 4 ekor burung kicau yang nilainya mencapai sekitar 30 juta rupiah. Kios burung itu berada di lingkungan rumah korban, namun beda bangunan. Menurut korban, pencurian burung baru diketahui pada Minggu pagi. Korban yang baru sadar burungnya hilang, kemudian membuka rekaman CCTV. 3 murai dan 1 kacer dengan beserta kandangnya Pak. 30-an juta. Itu pelaku lewat mana itu? Lewat gerbang depan, naik pagar. Kasus pencurian burung sudah dilaporkan korbannya ke polisi. Korban juga memberikan file rekaman CCTV untuk membantu polisi mengidentifikasi pelakunya. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringseu. Dari kawan Victor, dari kawan biar kuat. Perbuatan baik Erik justru berbuah sial. Pria warga Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang ini babak belur setelah menjadi korban pengeroyokan oleh terduga teman-teman korban kecelakaan yang ditolongnya. Pengeroyokan terjadi di halaman salah satu rumah sakit di Tulang Bawang. Kejadian bermula saat Erik menolong Eko Yulianto, pengemudi motor yang menabrak truk di Jalan Sumatera Lintas Timur Banjar Agung, Tulang Bawang. Saat itu Eko Yulianto dibawa ke rumah sakit oleh Erik dan sopir Fuso untuk diobati lukanya. Bukannya ucapan terima kasih, para pelaku justru menuduh Erik telah melarikan sopir truk yang kemudian dikeroyok. Usai menganiaya korban, para pelaku kemudian kabur. Insiden tadi ya? Tahu. Berapa orang sih yang dikeroyok? Yang dikeroyok itu kurang tahu yang dikeroyok berapa. Soalnya di orang nggak cuma satu orang gebuk-gebukannya, pada gebuk-gebukan semua gitu loh. Tapi satu orang dibawa di rawat ya? Iya, tadi itu ada yang katanya nyampe digebukin satu orang, cuman posisinya udah nggak di
tempat dia orang itu udah pindah pas digebukinya. Pada kejadian ini, para pelaku juga sempat menyandra truk yang dikemudikan oleh Firman yang ditabrak Eko Yulianto. Truk akhirnya dibebaskan setelah kedua belah pihak ternyata saling kenal. Kasus pengeroyokan terhadap orang yang menolong korban kecelakaan ini ditangani Polsek Banjar Agung. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Guna mencegah berkembangnya paham radikalisme di masyarakat, pihak Polri melakukan sosialisasi Pancasila dan NKRI di sejumlah institusi pendidikan berbasis agama. Seperti sosialisasi yang digelar di Pondok Pesantren Ulul Albab, Desa Banjar Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan pada Minggu siang. Mewakili Lampung, syukur-syukur kamu hebat bisa mewakili Indonesia. Kegiatan yang digelar di halaman kelas pondok itu diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh peserta yang hadir, baik dari pihak Polri, pengurus dan santri pondok pesantren hingga masyarakat sekitar, tampak khidmat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Mungkin bisa dijual, tapi sementara kawan-kawan di pesantren buat. Sosialisasi untuk menangkal paham radikal, berita hoax, hingga bahaya narkoba itu diisi pemateri dari Polri bekerjasama dengan NII Crisis Center. Menurut data kepolisian, radikalisme itu kini mulai menyasar kalangan anak muda, terutama yang sedang mencari jati diri. Maka dari itu, para santri di pondok pesantren diminta berperan di masyarakat untuk meluruskan paham yang berbahaya itu. Seandainya seseorang mau fokus di dalam agamanya, maka otomatis mereka tidak akan ikut campur pada perkara yang lain. Untuk sistem pemerintahan kita sendiri seperti apa sudut pandang kita? Untuk pemerintahan kita adalah pemerintahan yang sah, yang memerintah Indonesia sesuai dengan aturan yang memang sudah diterapkan di Indonesia sejak jauh-jauh hari, sejak kemerdekaan. Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah tergoda iming-iming para perekrut ajaran radikalisme yang menjurus pada terorisme. Hal itu karena sangat merugikan berbagai kalangan. Kita berharap masyarakat itu mewaspadai ancaman di sekitar kita, karena ancaman sudah datang dari segala penjuru, maknanya radikalisme, narkoba, hoax, pornografi, dan semuanya itu sudah ada di sekitar kita. Jadi kita berharap nasionalisme adalah kita merasa terancam, kita punya musuh, kita harus waspada. Kalau kita tidak waspada, keluarga kita, lingkungan kita akan bisa terpapar ke sana. Kegiatan dialog kebangsaan dan sosialisasi Pancasila itu juga diharapkan bisa memberi pengetahuan akan bahaya radikalisme. Selain itu diharapkan bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air serta semangat kebinekaan seupaya mempersempit ruang gerak kelompok radikal untuk berkembang luas di Indonesia. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.